Banyak makhluk aneh di dunia mitologi Yunani. Namun, beberapa yang paling menakutkan adalah para harpis atau disebut juga harpi. Harpi adalah makhluk setengah wanita dan setengah burung yang dikatakan sebagai roh angin saat badai. Makhluk-makhluk ini ditampilkan di seluruh karya Homer dan kadang-kadang digambarkan sebagai makhluk yang menarik. Sementara sumber lain menggambarkan makhluk ini sebagai monster mengerikan. Namun, apa sebenarnya yang dilakukan harpi dan apa yang membuat mereka begitu menarik selain kemampuan mereka untuk terbang? Harpi digambarkan memiliki kepala wanita dan tubuh burung. Seringkali, mereka memiliki wajah pucat dan digambarkan cukup jelek dibandingkan dengan wanita biasa. Meskipun ada juga yang menggambarkan mereka terlihat cantik. Harpi cantik biasanya terlihat dalam seni, seperti tembikar dan gambar, sementara harpi jelek dijelaskan dalam karya sastra di seluruh mitologi Yunani dan Romawi. Ovid, seorang penyair Romawi, pernah menggambarkan mereka sebagai burung pemakan bangkai. Harpi juga makhluk yang lincah. Karena mereka dikenal sebagai roh angin badai, sayap mereka akan membawa mereka melambung ke angkasa secepat angin kencang. Hesiod, seorang penyair Yunani dari abad ke-7 dan ke-8 sebelum Masehi, menggambarkan dua harpi bernama Ocypete dan Aelo memiliki rambut indah dan terus-menerus terbang di tiup angin seperti burung yang kuat. Hesiod tampak terpikat dengan makhluk-makhluk itu, tetapi para penulis Yunani menggambarkannya dengan hal buruk. Harpi terus-menerus digambarkan sebagai makhluk keji dan menjijikan yang dikenal melakukan tindakan mengerikan. Seorang nabiah Yunani kuno, dewa Apollo, menggambarkan para harpi sebagai orang yang menjijikan, dengan napas dan air mata kebencian menetes dari mata mereka. Meskipun beberapa penulis menggambarkan mereka memiliki cakar raksasa untuk mencakar dan mencuri, yang lain menyatakan harpi memiliki lengan manusia selain sayap mereka. Hyginus, seorang penulis Latin dari abad ke-1 Masehi, menyatakan bahwa beberapa harpi memiliki kepala burung dan lengan, payudara, dan alat kelamin manusia. Selain menjadi roh angin, harpi dikenal sebagai pencuri yang cepat. Nama mereka diartikan sebagai perampok cepat karena mereka dikenal mencuri makanan korban mereka untuk membiarkan mereka kelaparan. Mereka juga melarikan diri dengan banyak orang, meraih orang-orang dengan cakar besar mereka, dan membawanya ke Erinyes, dewi pembalasan untuk hukuman. Harpi juga menyiksa korban mereka dalam perjalanan ke Tartarus, jurang siksaan di mana Erinyes tinggal, sebagai hukuman awal atas kejahatan mereka di bumi. Mayoritas korban mereka adalah pembunuh. Meskipun harpi dapat ditemukan dalam banyak mitos Yunani, yang paling umum adalah kisah Raja Phineus dari Thrace. Menurut cerita, Zeus telah memberi Phineus karunia ramalan, tetapi dia menjadi marah ketika Phineus menggunakan kekuatannya untuk melawan para dewa. Phineus diduga telah melihat dan mempublikasikan rencana tersembunyi para dewa Olympia, yang dipandang sebagai pengkhianatan di mata Zeus. Lalu, Zeus menggunakan para harpi sebagai anjing pribadi untuk membalas dendam terhadap Phineus. Zeus menyuruh Phineus untuk diikat, diculik, dan diangkut ke pulau tak berpenghuni tanpa bekal makanan. Zeus memerintahkan para harpi untuk mencuri makanan sebelum Phineus bisa makan banyak, meninggalkannya di ambang kelaparan untuk jangka waktu yang lama. Sangat jarang sosok dewa yang juga menjadi monster. Tapi itulah Typhon. Besar, berbisa, bernapas api dan juga kejam. Typhon adalah monster yang paling ditakuti dalam semua mitologi Yunani. Segera setelah kelahirannya, dia bahkan menentang dewa Zeus untuk mendapatkan hak memerintah semua dewa, dan dia hampir saja menang. Typhon dalam mitologi Yunani digambarkan sebagai monster mengerikan dengan kepala 100 naga yang ditaklukkan dan dibuang ke dunia bawah oleh Zeus. Dia dikenal dengan banyak nama: Typhon, Typhon,
Typhus, Typhos, dan Typho. Tetapi, nama apapun itu yang Anda gunakan untuk menggambarkannya, dia adalah makhluk yang paling mengerikan dan menakutkan dari semuanya. Ada banyak deskripsi tentang Typhon, tetapi yang berikut adalah gambaran penampilannya. Dia sejauh ini adalah yang paling terbesar dari semua makhluk mitologi Yunani. Typhon adalah raksasa yang setinggi bintang. Tangannya membentang ke timur dan barat dan bukannya kepala manusia. Dia malah memiliki 100 kepala naga yang muncul dari leher dan bahunya. Setengah bagian bawahnya adalah gulungan ular viper raksasa, yang ketika direntangkan sepenuhnya dapat mencapai bagian atas kepalanya dan mengeluarkan suara mendesis yang konstan. Seluruh tubuhnya ditutupi sayap dan matanya menyala dengan api. Typhon begitu kuat sehingga dia membuat ketakutan bahkan pada dewa Olimpian. Selain sebagai monster, Typhon juga seorang dewa. Dia adalah putra terakhir dari Gaia, bumi, dan Tartarus, dunia bawah. Baik Gaia dan Tartarus adalah dewa dan dianggap sebagai dewa yang sangat kuat. Versi lain dari kelahiran Typhon adalah bahwa dia adalah anak dari dewa Hera. Tetapi, lebih umum dipercaya bahwa Hera meminta Gaia dan Tartarus untuk menghasilkan dewa yang lebih kuat dari Zeus. Pertempuran dengan Zeus. Typhon memiliki sejumlah pertempuran dengan Zeus dalam mitologi Yunani, dan dalam salah satu cerita Typhon mulai menghancurkan kota-kota dan melemparkan gunung-gunung dalam kemarahannya. Banyak dewa Olimpian berubah menjadi bentuk binatang dan bersembunyi dari Typhon. Hanya Zeus, Dionysus, dan Athena yang tersisa. Athena menuduh Zeus sebagai pengecut, dan ini membuatnya menyerang Typhon sebelum raksasa itu dapat mengambil alih gunung Olympus, rumah para dewa Olimpian. Zeus memukul Typhon dengan 100 sambaran petir, lalu menjebak monster itu. Begitu dia ditaklukkan, Zeus melempar Typhon ke dalam lubang Tartarus, tempat di mana banyak monster dan musuh para dewa dikirim. Saat dia berada di Tartarus, Zeus menempatkan gunung Etna di atasnya untuk menghentikan Typhon melarikan diri. Karena Typhon adalah monster yang menimbulkan rasa takut serta bernapas api, dia pun terus-menerus berusaha untuk membebaskan diri dan melarikan diri dari lubang Tartarus di bawah gunung Etna. Diyakini bahwa letusan gunung berapi dan gempa bumi yang terjadi setiap kali dia mencoba untuk bergerak dan melarikan diri. Typhon dengan demikian merupakan personifikasi dari kekuatan vulkanik. Di antara anak-anaknya dari istrinya, Echidna, adalah Cerberus, anjing neraka berkepala 3, Lernaean Hydra, berkepala banyak, dan Chimera. Typhon pertama kali disebutkan dalam Homer's Iliad, yang ditulis sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Tetapi, dia tidak sepenuhnya disempurnakan sampai Hesiod menulis Theogony pada abad ke-7. Setelah itu, penyair Yunani dan Romawi yang tak terhitung jumlahnya menangani monster besar ini. Pindar, Virgil, Ovid, Nonnus, dan Seneca semuanya berkontribusi pada legendanya. Orang Yunani sendiri menunjukkan bahwa ada hubungan antara Typhon mereka yang mengerikan dan dewa Mesir Set, yang juga memicu pertempuran mengerikan ketika dia mencoba merebut kendali dari dewa yang tertinggi. Kepercayaan masyarakat tradisi dikenal beragam. Dalam mitologi Minoan dan Yunani, Minotaur atau Minotaurus Yunani atau banteng Minos adalah monster yang cukup legendaris. Cerita yang menarik ini membuat arkeolog Inggris Sir Arthur Evans menggali istana Knossos. Tujuannya untuk membuktikan kisah setengah manusia setengah banteng yang dibunuh oleh Theseus di dalam labirin dan dianggap sebagai mitologi Yunani yang populer. Istana Raja Minos Knossos ditemukan oleh Sir Arthur Evans pada tahun 1894. Penggaliannya dimulai segera di situs itu pada Maret 1900. Knossos adalah situs arkeologi zaman perunggu terbesar di Kreta. Legenda Minotaur dimulai dari kisah Raja Minos, penguasa Minoa di Pulau Kreta. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya sangat disukai oleh semua dewa Yunani. Sehingga, ia meminta Poseidon untuk mengiriminya seekor banteng dari laut.
Dia berjanji akan mengorbankan banteng itu kembali kepada para dewa untuk mendapatkan bantuan dan kekuatan. Ketika Minos melihat betapa bagusnya banteng itu, dia malah memutuskan untuk memeliharanya. Ketika Poseidon mengetahui bahwa Minos tidak mengorbankan banteng, dia marah. Dia menyebabkan Pasifae, Ratu Kreta dan istri Minos, jatuh cinta pada banteng. Pasifae bersenggama dengan banteng, bersembunyi di dalam sapi kayu yang dibangun oleh Daedalus, skulptor dan arsitek handal dalam mitologi Yunani. Asterius Minotaur pertama adalah anak hasil dari hubungan gelap dan tak wajar Pasifae dengan banteng. Inilah sebabnya mengapa Minotaur digambarkan memiliki tubuh berotot seperti pria dan berkepala banteng. Ketika Raja Minos mengetahui bahwa istrinya Pasifae melahirkan anak dari banteng, dia marah. Ia marah lantaran dirinya tak menyukai Poseidon karena membuat istrinya menjadi tidak setia. Kemudian ia mulai menyuruh Daedalus untuk membangun labirin raksasa yang melegenda di Yunani kuno. Ia kemudian membuang Asterius ke labirin yang rumit ini, tempat dia menjalani hidupnya. Setiap tahunnya, 7 wanita muda dan 7 pria muda dikirim ke labirin sebagai pengorbanan untuk Minotaur Asterius. Pada dasarnya, para tumbal ini adalah satu-satunya sumber makanan Asterius. Akhirnya, salah satu pemuda bernama Theseus berhasil sampai ke ujung labirin dengan sukses dan membunuh Asterius. Theseus juga sangat populer dalam kepercayaan Yunani kuno. Ia dianggap sebagai pahlawan Athena setelah mengakhiri seteru dengan membunuh Asterius. Sangat menarik untuk dicatat bahwa adanya bukti yang ditemukan dalam peradaban Minoa di Kreta, khususnya di Knossos, yang menunjukkan bahwa banteng pada umumnya memainkan peran penting dalam budaya itu. Misalnya, ada lukisan dinding di Knossos yang menggambarkan seekor banteng raksasa yang sedang melompat, diduga merupakan Asterius. Motif ini juga muncul pada patung-patung yang ditemukan dari situs di penggalian.